Konnichiwa minasan, ketemu lagi sama aku. Yoi, yoi, Honda yo! Halo semua, kali ini aku mau ngebahas soal EMS. Apa itu? Yuk kita sedikit kenalan sama Engine Management System. Oh iya, aku sarankan kalian menggunakan headset ataupun headphone untuk mendengarkan audio dalam video ini karena kualitas audio yang lemah. Dan juga kalian bisa komen ketika aku menjelaskan hal yang kurang benar. Mohon bimbingan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke mode belajar. Siapin otak kalian, yuk belajar bareng sama aku. EMS dalam dunia otomotif pasti nggak asing lagi kan di telinga kalian? Nah, apa itu EMS? Engine Management System atau EMS itu berkaitan erat dengan mesin EV atau Electronic Fuel Injection. EV sendiri merupakan sistem penyemprotan bahan bakar yang kerjanya dikontrol secara elektronik. Contoh dari mobil yang menggunakan sistem EV antara lain Avanza, Terios, Rush, Toyota Soluna, Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Kijang Innova, Hyundai Elantra, Honda Jazz RS, dan masih banyak lagi. Kembali ke EMS, definisinya apa sih? Engine Management System adalah suatu sistem pengaturan yang mengontrol seluruh sistem pada engine yang dikendalikan oleh Electronic Control Unit atau ECU sehingga engine terkontrol pada performa yang baik. Nah, setelah tahu definisinya, kita akan bahas tujuannya. Tujuan dari EMS itu untuk mengatur secara luas agar operasional mesin bisa tetap bekerja secara optimal setiap saat. Selain itu, EMS punya tujuan lain yaitu agar performa engine-nya tinggi, irit penggunaan bahan bakar, dan juga emisi gas buangnya ramah lingkungan. Teman-teman, dalam EMS itu ada 3 sistem kontrol, yaitu sistem kontrol bahan bakar, sistem kontrol induksi udara, dan sistem kontrol pengapian. Aku bakal membahas sedikit mengenai hal ini. Yang pertama, sistem kontrol bahan bakar. Sistem kontrol bahan bakar adalah bagian dari engine management system yang berfungsi untuk memberikan bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin sehingga daya mesin akan optimal, emisi gas buangnya minimal, hemat bahan bakar, dan juga mencegah penguapan dari bahan bakar. Yang kedua, sistem kontrol induksi udara. Sistem kontrol induksi udara berfungsi untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke intake manifold untuk pengaturan kontrol putaran idle dan putaran tinggi untuk meningkatkan efisiensi volumetrik dari kendaraan. Yang ketiga adalah sistem kontrol pengapian. Sistem kontrol pengapian bertujuan agar dapat memberikan sistem pengapian yang optimal sehingga dapat tercapai torsi atau tenaga yang optimal, irit bahan bakar, pengendaliannya yang baik, serta minimalisir terjadinya knocking. Oh iya, EMS terdiri dari 3 komponen utama yaitu sensor, ECU atau Electronic Control Unit, dan juga aktuator. Aku akan membahas sedikit mengenai komponen ini supaya kita bisa lebih paham dengan cara kerja EMS. Yuk langsung aja. Yang pertama, sensor. Sensor memiliki fungsi untuk mendeteksi keadaan mesin. Dia itu komponen yang bakal mengirim data untuk ECU. Nah, contoh dari beberapa sensor antara lain sensor airflow meter, manifold absolute pressure sensor, total position sensor, water temperature sensor, intake air temperature sensor, crankshaft position sensor, oxygen sensor, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah ECU atau Electronic Control Unit. ECU itu ibaratnya otak yang mengendalikan seluruh sistem. Kalau di komputer, ECU itu seperti CPU yang mengendalikan fungsi dari hardware. Jadi, peran dari ECU adalah
sebagai sirkuit utama atau sebagai central controller di mobil yang akan memberi perintah ke aktuator. Beberapa contoh fungsi ECU di mobil antara lain mengatur pembukaan dan volume bensin pada injektor, mengatur waktu penyalaan busi, mengatur timing pembukaan katup, mengatur kinerja kipas pendingin, mengatur identifikasi kunci mobil, menghidupkan alarm mobil saat ada gangguan, dan masih banyak lagi. Komponen yang terakhir adalah aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Contoh dari aktuator antara lain check engine lamp, injektor, exhaust gas recirculation, control fuel pump, electronic spark advancer, idle speed control, dan lain-lain. Setelah tahu komponen utama dan fungsinya, yuk kita langsung aja bahas mengenai cara kerja EMS. Aku bakal kasih tahu kalian cara kerja secara sederhananya aja ya. Cara kerja EMS itu seperti cara kerja sistem syaraf kita. Nah, tangan kita di sini memiliki syaraf yang akan berperan sebagai sensor. Ketika kita memegang benda panas, maka ia akan mengirimkan sinyal kepada otak atau di sini otak berperan sebagai ECU. Kemudian, otak akan memproses input tersebut dan mengirimkan sinyal output pada tangan kita untuk melepas benda panas tersebut. Di sini, tangan kita juga akan berperan sebagai aktuator. Jadi, kesimpulannya adalah secara sederhana cara kerja dari EMS adalah sebagai berikut. Penjelasannya adalah sensor akan mencatat aktivitas atau kondisi mesin. Kemudian, sensor akan mengirimkan sinyal ke ECU. ECU akan mengolah input yang sudah masuk untuk menentukan tindakan selanjutnya. Di sini, ECU akan mengeluarkan output sinyal atau tegangan ke aktuator. Yang kemudian, aktuator akan mengolah sinyal tegangan tersebut dan menjadikannya sebagai output untuk mengatur kerja dari seluruh sistem di engine. Ya, sampai di sini dulu ya kenalannya sama EMS. Oh iya, buat kalian yang mau belajar lebih dalam mengenai engine management system atau untuk kalian yang ingin mengenal otomotif lebih jauh, aku akan kasih kalian saran rekomendasi channel buat kalian tonton, yaitu channel Yul Indo Auto dan channel milik Kak Raditya Nugroho. Buat kalian yang berminat, linknya aku sertakan di deskripsi ya. Teman-teman, kalau kalian suka sama konten aku, jangan lupa like, share, and subscribe supaya kita bisa belajar bareng lagi. Sekian dulu ya teman-teman. Salam otomotif. Sayonara. Bye-bye.